belajar kan kita didirikannya kan seperti yang kita lihat di sini sangat minim sekali yang namanya buku bacaan. Harapan kita dengan adanya rumah baca ini, mereka bisa membaca, boleh bermain sambil belajar, dan sekaligus juga untuk meningkatkan minat baca mereka. Pemirsa, dalam perjalanan potret kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana semangat besar anak-anak yang ada di desa terpencil di Pulau Samosir, Danau Toba. Meskipun masih sangat terbatas dengan berbagai fasilitas pendidikan, namun semangat mereka untuk memperoleh ilmu dan memperluas pengetahuan mereka sebagai bekal di masa depan tidak pernah surut. Bagaimanakah perjuangan mereka dalam menuntut ilmu dan memperluas wawasan pengetahuan mereka? Jangan kemana-mana, tetap bersama tim potret ya. Akadolok natipo do makaliangiho ota-oto banauli rodi halak nadao tong makasiholiho ota-oto banauli. Dunia anak adalah dunianya bermain. Bermain bagi anak berarti juga waktu untuk belajar dan mengembangkan diri. Masa ini disebut fase emas dan hanya terjadi sekali dalam hidup manusia. Fase bagi pertumbuhan fisik dan motorik, watak dan moral, emosional dan juga intelektual. Masa ini sangat penting untuk meningkatkan seluruh potensi kecerdasan anak dan menentukan bagaimana sumber daya manusia Indonesia terbentuk. Lantas, bagaimana dengan anak-anak yang terpaksa kehilangan waktu bermain dan belajarnya untuk melakukan pekerjaan orang dewasa? Mulai dari membantu pekerjaan di rumah, menjaga adik, dan membantu orang tua bekerja di sawah. Potret kehidupan anak seperti inilah yang kerap kita jumpai di pelosok tanah air. Tak terkecuali di sini, Pulau Samosir, tanah leluhur kelahiran banyak tokoh Batak yang memiliki nama besar di tingkat nasional. Perjalanan membawa kami menuju Desa Pordomuan, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Desa ini sejatinya sangat terbuka dengan dunia luar, karena keberadaan Danau Toba yang banyak menarik kedatangan orang asing dari belahan dunia.
Meskipun Pulau Samosir yang berada di tengah Danau Toba ini tersohor ke penjuru dunia, namun tampaknya tidak sejalan dengan pertumbuhan fasilitas pendidikan anak-anak di sekitarnya. Anak-anak bahkan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja membantu orang tua. Kondisi inilah yang pertama kali dijumpai dan dihadapi oleh Ibu Rumondang, yang bersama keluarga menaruh perhatian besar pada pendidikan anak-anak usia dini. Ya. Saya kemari dari Potret DAI TV, Ibu. Ya. Baik, Bu. Baik. Nah, Ibu dan juga suami adalah orang yang peduli terhadap pendidikan anak-anak di desa secara khusus dan di Samosir lah ya secara umumnya begitu. Mulai tahun berapa Ibu mulai membangun desa dari segi pendidikannya? Jadi tahun 2008 menjadi kepala desa, kita sering setiap bulan kumpul di kecamatan. Lalu akhir 2008 Ibu Camat mengatakan supaya dibangunlah PAUD. Diterangkan PAUD itu apa. Baru kita wah bagus sekali gitu. Jadi kita membangun PAUD dengan segala apa adanya begitu. Karena belum ada bantuan apa-apa. Ternyata anak-anak PAUD satu masuk, terus yang lain ngikut gitu. Cuma ada beberapa saja karena orang tua masih menginginkan anaknya mau membantu di sawah atau memasak atau menggendong adiknya. Itu usia dini? Usia dini. Umur 4 tahun anak itu sudah dikasih kerja. Memasak, menjaga anak, menjaga adik gitu. Jadi tapi rupanya bertambah tahun orang tua pun sudah jadi merasa bahwa pendidikan itu rupanya memang perlu gitu. Jadi anak-anaknya satu demi satu mereka mengizinkan anaknya masuk di PAUD. Sekolah PAUD Cerdas merupakan PAUD pertama yang ada di daerah ini. Awalnya PAUD ini didirikan dan dibuka secara swadaya oleh keluarga Ibu Rumondang. 2 tahun kemudian, barulah PAUD ini mendapatkan dana bantuan dari pemerintah kabupaten untuk membayar tenaga pengajarnya. Perjalanan sekolah ini sebagai pelopor pendidikan anak usia dini memang bukan perkara mudah, terutama untuk mengubah pola pikir dan kebiasaan orang tua yang kerap melibatkan anak-anaknya untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Lagi serius ya belajar apa sekarang? Belajar membaca, Bu. Belajar membaca, Bu. Oh, hebat, sudah bisa baca ya, Bu ya? Lagi belajar, Bu. Lagi belajar. Belajar. Ada 2 kelas ya, Ibu Ada ya? 2 kelas besar. Ini di kelas besar yang akan dipersiapkan untuk masuk SD. Oh, ini yang sudah lebih dahulu ya. Yang kelas kecil? Yang kelas kecil di ruangan sebelah di depan. Oke. Hari ini belajar tentang apa? Tentang lingkungan apa? Tentang lingkungan sekolah, Bu. Oke, jadi anak-anak diperkenalkan mengenai lingkungan mereka ya? Supaya anak-anak juga bisa menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Masa kanak-kanak merupakan puncak pertumbuhan kreativitas seorang manusia. Kreativitas dapat diasah melalui berbagai media pembelajaran, seperti bernyanyi. Lewat lagu sangat mudah untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang ilmu dasar dan juga lingkungan di sekitarnya.
Masih di Kecamatan Simanindo, kami beranjak untuk melihat kegiatan sebuah yayasan yang menaruh perhatian besar pada pendidikan anak-anak di sekitar Danau Toba, yaitu Yayasan Alusi Tau Toba. Alusi Tau Toba didirikan oleh Togu Simorangkir yang menetap di kota Siantar. Melalui yayasan ini, Togu berusaha mendekatkan anak-anak pada sumber informasi berupa buku dengan mendirikan rumah dan kapal belajar. Sopo atau Rumah Belajar Lontung adalah yang pertama kali dibuka pada tahun 2010 di Desa Pardomuan. Dan hingga saat ini sudah ada 5 sopo belajar yang tersebar di sejumlah tempat di kawasan Danau Toba. Dalam membangun dan mengembangkan sopo belajar, Togu dibantu oleh sejumlah relawan yang selalu siap di lapangan untuk membimbing anak-anak. Di sini anak-anak mendapatkan banyak informasi melalui buku-buku yang tidak mereka dapatkan di bangku pendidikan formal. Sangatlah penting untuk membentuk budaya membaca anak sejak dini. Sebab menurut sejumlah penelitian yang salah satunya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, tingkat baca anak Indonesia sangat rendah. Perbandingannya 3 di antara 20 saja. Namun kami meyakini bahwa rendahnya budaya membaca ini bukan sekedar terletak pada minatnya saja, melainkan juga pada minimnya akses dan keberadaan buku itu sendiri. Adat dari Batak Toba. Oke, pakaian adat Batak Toba. Boleh cerita Kak sejarah berdirinya Alusi itu bagaimana ya? Alusi berdiri atas gagasannya dan foundernya itu Bang Togu Simorangkir. Jadi dia ingin membuka wadah tempat untuk anak-anak bermain juga bisa belajar gitu. Kalau di Pulau Samosir sendiri ada berapa titik, Kak? Kalau di Pulau Samosir ada satu di Lotung, Sopo Belajar Lotung. Satu lagi ada di Parbaba, Janji Maria. Satunya ada di Bahal-Bahal dan satunya lagi ada di Simbolon, Lumban Hariara. Apa sebenarnya tujuan dan latar belakang didirikannya rumah belajar? Rumah belajar kan kita didirikannya kan seperti yang kita lihat di sini sangat minim sekali yang namanya buku bacaan. Mereka hanya memperoleh bukan buku bacaan, malah buku pelajaran, itu pun di sekolah. Dan di sini juga tidak ada yang namanya toko buku. Jadi mereka sangat rindulah dengan namanya buku bacaan. Dan harapan kita dengan adanya rumah baca ini, mereka bisa membaca, boleh bermain sambil belajar, dan sekaligus juga untuk meningkatkan minat baca mereka. Ketika pertama kali didirikan, begitu Kak, ketika anak-anak seperti Kakak bilang tadi masih ya sumber bacanya dari buku-buku teks sekolah begitu. Nah, kemudian didirikan nih Sopo Belajar yang banyak referensi bacaan selain buku teks pelajaran di sekolah begitu. Reaksi anak-anaknya sendiri seperti apa, Kak? Nah, tidak hanya anak-anaknya, orang tuanya juga seperti apa begitu? Nah, ya. Dulu sebelum ada rumah baca ini, aktivitas anak-anak paling banyak itu di sawah. Jadi mereka di sawah untuk membantu orang tuanya. Nah, setelah ada ini mereka boleh membagi waktu antara di sawah dan di Sopo Belajar. Nah, reaksi mereka awal-awal sangat terkejut. Maksudnya mereka melihat buku sebanyak ini gitu loh. Di mana lagi kalau bukan di rumah baca ini yang sebelumnya mereka tidak pernah melihat buku bacaan itu. Nah, kalau misalnya respon dari masyarakat ataupun orang tua anak-anak sangat bagus, maksudnya sangat bagus itu bisa kita lihat meskipun orang tuanya tidak ikut baca ke sini, paling tidak orang tuanya mengantar anaknya untuk datang ke sini untuk membaca. Sopo Belajar tidak hanya menjadi tempat kegiatan belajar di luar sekolah. Di sini anak-anak juga dapat mengasah kemampuan kognitif dan kepedulian mereka terhadap lingkungan. Melalui kelas kreativitas, anak-anak diajak untuk membuat berbagai kerajinan berbahan daur ulang. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian dan cinta lingkungan pada anak-anak. Dengan demikian, mereka pun akan turut menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitar mereka. Di sela kegiatan membaca, anak-anak juga dapat mengisi waktu dengan kegiatan menggambar dan mewarnai. Melalui kegiatan ini, anak-anak menuangkan beragam imajinasi yang tumbuh di dalam benak, terutama yang berasal dari buku-buku yang mereka baca.
Sama seperti buku, seluruh peralatan menggambar dan mewarnai ini juga disediakan oleh Yayasan Alusi Tau Toba. Menggambar dan mewarnai merupakan kegiatan seni yang juga dapat meningkatkan kecerdasan intelektual dan kemampuan mereka dalam bersosialisasi. Warna-warni dalam gambar yang mereka torehkan merupakan refleksi emosional dan harapan yang tersimpan jauh dalam diri mereka akan hidup dan masa depan. Begitu banyak kegiatan di Sopo Belajar, termasuk pula kegiatan menari daerah. Saat ini mereka sedang berlatih menari tortor yang biasanya ditampilkan dalam sejumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh Alusi Tau Toba. Bahagia rasanya melihat anak-anak ini masih menjaga dengan sangat baik budaya leluhur mereka. Meskipun sebagian besar anak-anak seusia mereka di luar sana lebih akrab dengan budaya populer daripada budaya lokal sendiri. Sebelum meninggalkan Sopo Belajar Lontung, saya menyempatkan diri untuk bermain bersama anak-anak. Sebuah permainan yang mengingatkan pada masa kecil saya sendiri. Nun di sebuah desa kecil yang juga jauh dari arus informasi dan teknologi canggih yang ada di era modern saat ini. Masih terbatasnya jumlah Sopo Belajar dan tidak bisa menjangkau anak-anak di seluruh pelosok Danau Toba, Yayasan Alusi Tau Toba pun mendirikan perpustakaan keliling dengan menggunakan kapal yang berlayar dan berlabuh ke penjuru kawasan Danau Toba. Kapal Belajar pertama kali beroperasi pada tahun 2015. Kapal Belajar membawa langsung buku-buku kepada anak-anak di sekitar Danau Toba. Biasanya kapal berlayar setiap minggunya dan akan menetap di satu desa selama beberapa hari. Hingga anak-anak cukup waktu untuk menghabiskan buku yang sedang mereka baca. Kapal Belajar dinahkodai oleh seorang relawan yang menghabiskan sepanjang waktu di kapal dan desa tempat kapal berlabuh. Iya, terima kasih. Wah, ramai sekali anak-anak ini, Bang ya? Iya. Sudah berapa hari di Lontung, Bang? Kita di Lontung udah ada 5 hari. Sebelum ke Lontung, kapal belajar dari mana, Bang? Sebelum ke Lontung kita di Desa Sukean. Nah, Desa Sukean, Kabupaten Samosir juga. Masih Kecamatan mana itu? Kecamatan Pangururan. Kecamatan Nonarunggu. Oh, Nanrunggu. Oh, dekat-dekat ternyata dari sini, Bang ya? Dekat. Biasanya kalau di setiap desa itu bisa berapa lama, Bang? Di satu desa kita biasanya 3 hari sampai 1 minggu. Nah, kalau seperti Bang Bisto nih, relawan kemudian juga sebagai nahkoda kapal begitu, yang membawa kapal kemana-mana, biasanya pulang ke rumah itu berapa lama baru bisa ketemu sama keluarga? Ya, kadang sih dalam 1 bulan itu kita dikasih libur 5 hari ya. Tapi kalau di kapal sih nggak ada kata liburnya. Yang 5 hari kita gantian sama teman yang di kapal. Kita ada 2 tim. 1 tim di kapal itu adik kita ada 2 orang. Jadi gantian nggak. Kalau pas libur dia kita gantian. Jadi kita ada waktu 5 hari selama 1 bulan. Ini kan kapal mobile terus, Bang. Apa sih kendala yang sering dihadapi? Kalau kendala yang sering kami hadapi sih cuaca. Ketika cuaca buruk, hujan deras, kadang bukunya basah. Gitu. Kalau kapal berjalan bisa?
Kalau kapal kita berhenti. Kalau misalnya cuaca buruk kita nggak jalan. Misalnya aturan hari ini kita pindah, kalau misalnya cuaca buruk ya kita tunda besoknya lagi. Jadi kita jalan ketika cuacanya aman, Kak. Boleh kita gabung ke atas? Oke, mari. Mendirikan tenda masing-masing. Wow. Anak-anak tampak sangat antusias, seakan begitu hausnya pada informasi yang terdapat dalam buku. Media yang menjadi jendela untuk melihat betapa kehidupan dan dunia di luar sana begitu luas. Informasi yang akan membentuk mimpi-mimpi mereka dan jalan untuk meraihnya. Mereka akan berkumpul di bukit di belakang sekolah. Pemirsa, sebelum mengakhiri perjalanan bersama anak-anak hebat di sekitar Danau Toba, mari kita saksikan ungkapan hati mereka tentang kondisi Danau Toba yang dituangkan dalam bentuk puisi. Danau Toba mengelilingi Pulau Samosir, banyak orang mengagumimu, pandanganmu yang sangat elok, orang-orang mengunjungi dan memujimu. Sekarang Danau Toba sudah tercemar oleh sampah-sampah. Mengapa ini terjadi? Ini salah siapa? Apakah itu salah kami atau mereka? Sungguh menyedihkan. Danau Toba sekarang tidak seindah dulu. Marilah kita sama-sama menjaga keindahan Danau Toba. Terima kasih. Sebuah ungkapan mengatakan bahwa buku adalah jendela dunia. Meskipun tinggal di desa yang masih jauh dari arus informasi, namun buku dapat membawa anak-anak menjelajah dunia tanpa batas, yang mampu membentangkan mimpi mereka setinggi langit dan seluas jagat raya. Perjalanan ini lagi-lagi membawa kami bertemu dengan orang-orang yang sangat menginspirasi. Orang-orang yang tak lagi mengenal ego dalam berbuat untuk orang lain. Sebab selain kebaikan, harta yang abadi adalah ilmu. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.